Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Pak Yuserto. Selamat malam. Ya, dan para IGers seluruh Indonesia, saat ini saya Abdul Wahid Nara akan memandu podcast Ikatan Guru Indonesia Pengurus Pusat, dan kali ini di edisi ke-76. Tentunya podcast kali ini kami sengaja mendatangkan Bapak Yuserto, salah satu pengurus pusat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Regional 3 yang membawahi Kalimantan, dan beliau juga membawahi bidang literasi dan bidang olahraga dan seni. Tentunya peran beliau ini sangat penting untuk memajukan kegiatan-kegiatan Ikatan Guru Indonesia, dan peran yang paling penting tentunya adalah bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi dan ikut mendorong kemajuannya di bidang pendidikan ini. Oke, selamat malam Pak Yuserto. Selamat malam Pak Wahid. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ya, bagus. Luar biasa ini Pak Yuserto ini terus semangat dalam memajukan pendidikan Pak ya. Selain pengurus IGI pusat Pak, Bapak saat ini sebagai kepala sekolah ya di Pak Palangkaraya. Sekarang karena saya sudah bertugas 10 tahun jadi kepala sekolah, baru diganti. Oh ya, luar biasa. Tetapi tetap semangat ya dalam memajukan pendidikan kita. Oke, Ikatan Guru Indonesia ini salah satu bidang yang terpenting itu bidang literasi. Ya, bagaimana peran bidang literasi ini dalam ikut memajukan literasi Indonesia, mengingat literasi Indonesia ini kan agak di bawah ya, sesuai dengan PISA hasil penelitiannya. Kemudian tentu guru ini punya peran yang penting dalam meningkatkan literasi dan numerasi yang ada. Apa saja yang dilakukan Ikatan Guru Indonesia ini? Baik, terima kasih Pak Wahid. Berkaitan dengan literasi ini tentu bertolak kepada hasil PISA, di mana negara kita mengalami keprihatinan karena dari hasil survei OECD, ternyata negara kita urutan ke-6 dari bawah. Dalam artian dari 78 negara yang disurvei, ternyata kita di posisi ke-72. Keprihatinan itu membuat kita berpikir bagaimana untuk mendedikasikan diri dalam melakukan perubahan supaya keterpurukan itu bisa berubah dengan cara mengakselerasi dengan berbagai macam inisiatif dan kreativitas inovasi guru-guru, sehingga itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Karena guru-guru ini juga ada yang bersemangat, ada yang kurang bersemangat, dan kita harapkan supaya melalui organisasi ini betul-betul membawa perubahan. Ya, terus meningkatkan semangat. Meningkatkan semangat guru-guru supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana sekarang serba cepat perubahannya, disertai dengan faktor teknologi yang begitu menentukan siapa yang cepat, dia yang dapat. Oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi guru-guru untuk beradaptasi. Kita tidak boleh hanya berdiam diri atau pasif di dalam menyikapi perubahan zaman ini. Jadi harus tangguh ya, guru harus tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada, apalagi di era teknologi sekarang ini, sehingga peran Ikatan Guru Indonesia, terutama bidang literasi ini, perlu terus ditingkatkan ya. Apalagi guru-guru kita ini saat ini terus melakukan, terus ditambah wawasannya Pak ya, menghadapi tantangan yang ada, dan peran itu diambil alih juga sebagian oleh bidang literasi ini. Jadi kan sedengar-dengar diadakan lomba atau apa Pak yang di Iya betul. Jadi guru ini memang mesti resilient
seperti kita di Ikatan Guru Indonesia ini, yaitu motonya sharing and growing together, itu sangat tepat rasanya dalam meningkatkan kompetensi guru. Nah, berkaitan dengan peningkatan kualitas literasi di Ikatan Guru Indonesia ini, ada bidang-bidang yang sudah ditunjuk oleh kepengurusan Ikatan Guru Indonesia Pusat ini, membidangi bagian literasi, yaitu Ibu Nelly dan kawan-kawan, ada Ibu Papa, kemudian Pak Nukman, itu begitu giat untuk melakukan berbagai macam kegiatan di bidang literasi. Ada berbagai macam lomba yang dilaksanakan untuk menyemangati guru-guru itu supaya guru-gurunya bisa mengalami perubahan yang signifikan karena ada yang memfasilitasi. Nah, dengan adanya berbagai macam kegiatan ini, guru yang semangatnya kurang, kelihatannya mereka sangat semangat karena ada yang memfasilitasi. Iya, begitu. Termasuk saya dengarkan sejak dulu Ikatan Guru Indonesia itu untuk mengembangkan literasi rekan-rekan guru itu juga memprogramkan menerbitkan buku, Pak ya. Saya kira sudah pernah kita punya program satu guru satu buku ya. Iya. Tentu sebelum menulis kan harus membaca dulu ya. Nah, ya itu. Baik, kita punya salah satu semboyannya juga, guru mengajar haruslah belajar. Iya. Ini sudah tertuang dalam Mars IG itu sendiri, karena guru itu senantiasa mengupgradekan diri supaya ada hal-hal baru. Itu merupakan bahan yang mesti disajikan untuk peserta didik supaya mereka juga mengalami perubahan yang signifikan. Ya, jangan berani mengajar sebelum belajar. Iya, betul. Kalau gurunya tidak belajar, berarti pengetahuannya juga stagnan gitu. Nah, kita tidak berharap seperti itu, namun berharap supaya bersama-sama melakukan perubahan. Tidak bisa kita lakukan sendiri, ataupun organisasi kita juga rasanya kurang optimal. Maka oleh sebab itu kita penting berkolaborasi, bersinergi dengan organisasi yang lain untuk supaya memajukan ini ya. Namanya kita kan sharing and growing together ya, harus punya sharing, kemudian bersama-sama tentunya kolaborasi dalam memajukan bidang literasi ini. Saya dengar ada kerjasama Pak ya dengan beberapa organisasi lain juga untuk mengembangkan literasi ini. Ya, jadi kalau kita mengembangkan literasi ini tentu banyak banyak pihak praktisi pendidikan ini yang memiliki kemampuan lebih sehingga mereka juga bisa berbagi. Salah satunya mitra kita di bidang Gernas-Tas Taba. Gernas-Tas Taba ini gerakan nasional buta membaca. Karena membaca ini bukan hanya membaca semata, tapi harus bisa memahami makna bacaan itu dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Selain dari yang bersangkutan bisa memahami, bagaimana cara menyampaikan supaya orang memahami apa yang disampaikan. Jadi itu pentingnya Gernas-Tas Taba itu bermitra dengan itu Pak. Ikatan Guru Indonesia bermitra dengan Gernas-Tas Taba. Ikatan Guru Indonesia sudah bermitra dengan Gernas-Tas Taba ini supaya sama-sama bisa meningkatkan kualitas literasi di Indonesia ini. Termasuk matematika juga ya, Gernas. Selain Gernas-Tas Taba juga ada Gernas-Tas Taka. Gernas-Tas Taka karena program pemerintah itu selain dari meningkatkan di bidang literasi juga numerasi. Numerasi ini berkaitan dengan kemampuan menghitung para peserta didik. Harus dimulai dari kemampuan gurunya. Nah, jadi ada pelatihan-pelatihan atau training of trainer yang dilaksanakan oleh Gernas-Tas Taka untuk meningkatkan mutu guru itu sendiri. Dan itu bermitra dengan Ikatan Guru Indonesia sendiri. Juga bermitra. Jadi selain dari kanal-kanal yang ada di Ikatan Guru Indonesia, kemudian ditambah lagi berbagai macam fasilitas lain seperti Gernas-Tas Taka dan Gernas-Tas Taba itu sangat mendukung. Kalau bisa bermitra,
sekaligus untuk menambah kemampuan guru itu di bidang matematikanya juga, karena matematika ini kan sudah menjadi momok dalam dunia pendidikan dan merupakan dasar ilmu pengetahuan. Namun ada strategi-strategi guru untuk meningkatkan kualitas para peserta didik. Nah, oleh sebab itu kita saling berbagi bagaimana strategi itu supaya jangan hanya di satu tempat. Menciptakan anak yang punya kualitas, tapi supaya merata gitu. Jadi kita saling berbagi antara satu dan yang lain. Analoginya, kalau misalnya ada 10 guru memiliki masing-masing 10 pengetahuan, kalau saling berbagi, saling mengisi, maka masing-masing dapat 100 nanti. Memiliki 100 pengetahuan. Itu analogi seandainya 10 guru, 10 pengetahuan saling berbagi. Apalagi kalau beribu-ribu guru saling berbagi, berarti beribu-ribu pengetahuan yang dimiliki oleh guru, dan itu dibagi kepada para peserta didik dalam proses pembelajaran, maka insya Allah akan membuat perubahan yang spektakuler dalam peningkatan kualitas. Jadi intinya ini bagaimana peran IGI terutama bidang literasi ini, bagaimana meningkatkan literasi guru bisa sejajar dengan mungkin dulunya ada guru yang literasinya sangat kuat dibanding misalnya guru yang lain, tetapi dengan sharing ini ada hal yang bisa kita kembangkan dalam mengembangkan dan menularkan. Ujung-ujungnya kan lari ke siswa. Bagaimana bisa berdampak berdampak ke siswa utamanya. Ketika gurunya tangguh, tentu akan siswanya juga akan berdampak, Pak betul. Sangat luar biasa ini peran bidang literasi tentunya dalam memajukan, ikut kolaborasi bersama pemerintah, bersama berbagai pihak untuk mengembangkan bidang literasi ini. Dan selain bidang literasi ini, ada juga bidang seni, bidang olahraga, seni dan budaya di Ikatan Guru Indonesia ini. Ini merupakan bidang yang baru yang dikembangkan di periode ini, dan tentunya karena baru tentu ada langkah-langkah yang dilakukan. Apa saja dalam hal ini yang telah dilakukan oleh bidang ini? Baik, karena kemarin kita baru saja mengadakan kegiatan di Aceh. Kita juga mencari terobosan-terobosan yang lain, yaitu untuk meningkatkan kualitas di bidang seni budaya dan olahraga. Nah, oleh sebab itu kepengurusan baru sudah menunjuk koordinatornya, ketua bidang seni budaya dan olahraga, yaitu Pak Samiun Alim dari Aceh ini. Beliau ini memang luar biasa. Nah, kita menaruh harapan yang begitu besar agar program ini bisa berjalan dengan lancar di bawah ketua bidang seni budaya dan olahraga ini, Pak Samiun ini, supaya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan program-program pemerintah di mana sekarang sedang digalakkan berkaitan dengan Merdeka Belajar ini. Betul sekali. Dan saya dengar juga di awal beberapa bulan yang lalu untuk menunjukkan potensi seni guru itu, kita pusat juga mendatangkan dari Flores terkait dengan bagaimana mengembangkan seni itu. Sudah dilaksanakan di Jakarta Pak? Jadi di bidang seni juga Ikatan Guru Indonesia salah satunya diantaranya yaitu melaksanakan di bidang seni teater. Seni teater. Kemarin dari Flores Timur sudah tampil di Taman Ismail Marzuki itu di Jakarta, yaitu tentang teater Nara. Teater Nara ini mereka tampil memang luar biasa. Ini tentu menginspirasi guru-guru yang lain berkaitan dengan bagaimana beratnya perjuangan guru-guru itu untuk melaksanakan tugas mereka. Begitu banyak tantangan, namun bisa dilaksanakan dengan baik sehingga membuahkan hasil yang baik pula. Nah, oleh sebab itu kita harapkan pemerintah juga bisa betul-betul memperhatikan dunia pendidikan ini secara serius.
Oke, jadi peran seni dan olahraga ini sangat penting ya, karena tanpa seni dunia ini akan sunyi ya, akan sepi. Makanya IGI juga punya peran. Begitu juga dengan bidang olahraga, harus terus terjaga kesehatan guru-guru kita, juga anak-anak kita yang ada di ini untuk menjadi generasi yang kuat, generasi yang tentu punya seni dan daya tarik tersendiri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan mungkin ada kata atau informasi atau ada kata statement untuk rekan-rekan IGIRS seluruh Indonesia. Baik, untuk rekan-rekan IGIRS Indonesia dan guru-guru yang pada saat ini sedang mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan, saya berharap supaya senantiasa ikhlas dalam melaksanakan tugas tanpa banyak menuntut, agar pendidikan ini betul-betul bisa sesuai harapan seperti di dalam mukadimah itu, yaitu kita mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ini melalui dunia pendidikan, di mana guru ini merupakan ujung tombak atau garda terdepan untuk melakukan perubahan peradaban di Indonesia ini khususnya. Oke, makasih Pak Yuserto telah hadir di podcast Ikatan Guru Indonesia, sangat luar biasa, dan tentunya Ikatan Guru Indonesia dan akan terus mewawancarai beberapa narasumber yang tentunya akan memotivasi dan terus memberikan kita inspirasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya Abdul Wahid Nara bersama Pak Yuserto, Wakil Ketua Bidang Wakil Ketua 3 Regional 3, mohon pamit dan sukses terus dan bangkit terus, sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.